Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku mohon maaf sebelumnya kalau misalkan suaranya agak berdengung-dengung, yaitu adalah suara kipas angin. Terus kalau sesekali ada suara motor, mohon dimaklumi ya, karena tempat tinggal aku tuh di pinggir jalan. Jadi di video kali ini tuh aku mau cerita sama teman-teman tentang usaha-usaha apa aja sih yang aku lakukan sampai aku bisa hamil. Padahal haid aku tuh nggak teratur, teman-teman. Jadi untuk sekedar informasi aja, aku itu nggak teratur itu udah dari zaman gadis. Jadi zaman kelas 2 SMP aku tuh udah mulai haid. Nah, haid aku tuh udah nggak pernah teratur gitu loh. Jadi kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali gitu. Jadi dapet 1 bulan sekali tuh hampir jarang banget gitu. Nah, aku juga santai-santai aja gitu, karena orang tua aku dulu juga kayak gitu kan. Jadi ibuku bilang nggak apa-apa, santai aja gitu. Terus pada akhirnya aku menikah, aku mulai panik tuh, karena aku takut kan haid aku itu tuh nggak mempengaruhi kehamilan aku, atau aku tuh pengen cepet-cepet punya anak gitu. Akhirnya setelah menikah, aku memutuskan sama suami untuk USG. Jadi aku tuh pengen tahu gitu kan, karena waktu itu gini, awal menikah itu tuh aku tuh udah diwanti-wanti kan, suami aku anak pertama, aku juga anak pertama, jadi pengen gitu kan cepet-cepet punya anak gitu kan. Akhirnya ya udah, aku minta suami gitu kan untuk diantar USG supaya aku tahu kondisi rahimku tuh bagaimana, terus kenapa kok haidku nggak teratur gitu kan. Oke, terus di bulan April aku menikah. Bulan April juga itu aku langsung ke dokter kandungan. Jadi aku dapat rekomendasi dari teman-teman, itu nama dokter kandungannya adalah Dokter Eriana, spesialis kandungan di kota Surakarta, itu udah terkenal banget. Dan akhirnya aku kesana gitu kan. Terus itu tuh di sana itu aku dibilang katanya di rahim aku tuh nggak ada sel telur sama sekali gitu. So aku panik kan, lah kalau nggak ada sel telur gimana mau dibuahi gitu kan. Akhirnya dokter Eriana menyarankan aku untuk menormalkan siklus haid terlebih dahulu. Jadi sebisa mungkin siklus haidnya itu dibuat normal, terus aku bisa dapat tiap bulan dulu gitu kan. Terus oke, aku minum obat, aku dapat obat. Terus akhirnya aku di bulan selanjutnya aku dapat nih, alhamdulillah aku dapat. Terus aku disuruh kontrol lagi, terus akhirnya aku kontrol nih. Terus kemudian di bulan kedua itu alhamdulillahirobbilalamin itu udah ada sel telur, jadi nggak banyak ya, udah ada sel telur beberapa tapi ukuran besar, alhamdulillahirobbilalamin. Terus kemudian aku dikasih obat lagi oleh beliau, yang aku konsumsi selama 2 bulan berturut-turut. Itu aku minum obat terus, dan itu obatnya banyak ya teman-teman, aku nggak hafal itu obatnya apa. Jadi aku minum obat terus disuruh kontrol lagi 2 bulan kemudian. Terus oke, sementara itu tuh di bulan ketiga pernikahan itu aku dapat lagi, alhamdulillah. Tapi pertanyaan-pertanyaan dari tetangga, dari saudara-saudara itu tuh udah, ya Allah, baru nikah 3 bulan tuh udah ditanya-tanya terus, kayak kapan hamil, kok nggak hamil-hamil gini-gini ya. Ya aku tuh kayak panik gitu loh, maksudnya udah 3 bulan, sementara teman-teman aku yang nikahnya bareng sama aku itu udah pada hamil gitu, padahal baru 3 bulan 4 bulan gitu. Terus udah akhirnya suami aku bilang kalau yang namanya hamil itu kayak kematian, jadi itu rahasia Allah dan juga Allah yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kapan hamil, kok nggak hamil-hamil, ya tanya aja sama Allah, atau minta doanya aja. Kalau orang nanya kapan hamil itu kan kayak orang nanya kapan kamu meninggal gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin tuh aku kayak membesarkan hati untuk nggak baperan gitu loh kalau ditanya sama orang-orang kapan hamil. Itu jujur aku tuh kayak stres, karena aku juga pengen cepet hamil, pengen ngasih cucu untuk orang tua kami gitu kan. Terus akhirnya 2 bulan kemudian obat habis nih, aku kontrol lagi. Terus dokter Eriana tuh bilang katanya dinding rahim aku tuh tipis. Aduh, aku tuh udah panik lagi, itu tuh apa gitu. Tapi beliau bilang jangan stres mbak, kalau misalkan stres
kalau orang namanya mau hamil itu jangan terlalu banyak pikiran, ya udah dibuat santai aja gitu kan. Oke, aku mencoba tenang, aku minta gimana lah dok, apa dikasih obat lagi, terus akhirnya aku dikasih obat lagi. Terus kemudian aku nanya nih, apakah harus kontrol lagi atau enggak usah mbak, katanya ditunggu aja, insya Allah udah membaik, terus ditunggu aja gitu sampai hamil gitu. Oke, alhamdulillah akhirnya aku ya menunggu bulan demi bulan gitu kan. Aku tuh dapat haid nih, alhamdulillah bulan selanjutnya haid lagi terus kan. Tapi aku mau sharing nih sama teman-teman, aku mau ngasih tahu tips yang dokter Eriana kasih ke aku. Jadi selain aku minum multivitamin, itu tuh aku juga dikasih tips dan juga kiat-kiat yang bisa aku lakukan di rumah nih selain aku berdoa dan juga berusaha. Nah, yang kiat-kiat ini yang pengen aku sharing ke teman-teman semua dan juga bunda-bunda, calon bunda yang alhamdulillah sekarang aku sudah dikaruniai. Semoga bunda-bunda yang masih menunggu, semoga segera Allah karuniakan, amin ya rabbal alamin. Jadi tips yang pertama yang aku lakukan itu adalah aku, ya jelas ya, aku minum multivitamin dari beliau, apa aja yang beliau kasih, dan juga aku minum susu ya, aku minum susu ya kalau nggak salah itu. Jadi aku minum itu terus untuk dopingan lah, aku pengen untuk menyuburkan kandungan atau gimana, aku minum susu itu. Terus kemudian aku minum vitamin E. Jadi aku itu minum Natur E. Kata teman-temanku katanya bagus gitu kan buat orang yang mau hamil gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga aku ikhtiar ya, aku minum aja gitu, walaupun sehari sekali gitu aku tetap minum gitu kan. Terus yang ketiga, jadi yang pertama tadi aku minum multivitamin dari dokter Eriana, terus yang kedua aku minum multivitamin vitamin E, yaitu Natur E. Terus kemudian aku itu harus makan sayur dan juga buah. Jadi ya emang aku suka sayur terutama tauge ya, untuk orang yang pengen promil itu tauge itu katanya bagus. Jadi aku selalu menyampurkan tauge di setiap masakan aku gitu kan. Dan juga sedikit banyak aku selalu mengonsumsi buah nih teman-teman. Jadi selalu ada makanan, selalu ada buah maksudnya di dalam rumah gitu. Jadi walaupun sehari cuma pisang atau paya atau apa yang bisa dijangkau. Terus yang keempat, hindari bermalas-malasan. Jadi jujur nih teman-teman, aku itu semenjak nikah kan aku udah gak kerja nih, jadi aku cuma di rumah aja. Itu aku tuh cuma banyak rebahan, terus main HP, terus pokoknya sesantai mungkin lah, karena kan aku nggak hidup dan tinggal sama orang tua, jadi aku cuma sama suami dan di perantauan. Jadi aku tuh banyak bersantai ria gitu. Terus akhirnya sama dokter Eriani, jangan kayak gitu, namanya orang mau program hamil itu kamu harus banyak gerak, banyak olahraga. Nah pada saat itu tuh aku tuh terus gini, kalau olahraga kan paling aku ngikutin tutorial dari YouTube. Nah aku tuh biasanya kan belanja sayur setiap pagi, itu biasanya aku tuh pakai motor gitu kan. Nah saat itu tuh aku mulai kayak jalan kaki gitu, walaupun deket, walaupun jauh maksudnya, ke pasar gitu aku juga jalan kaki ya, sebagai upaya aku itu pengen biar gerak gitu loh, badan aku biar gerak terus dibikin produktif seproduktifnya kata beliau. Oke, terus mulai nggak pernah males-malesan lah, jalan kaki kemanapun juga, terus ikut senam-senam sendiri di rumah pakai tutorial YouTube. Nah itu yang aku lakukan. Terus yang kelima, jangan langsung dicuci setelah berhubungan. Jadi kalau misalkan habis berhubungan nih, jangan langsung ke kamar mandi untuk dibersihin gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin itu kita tuh kayak berbaring sebentar gitu loh, barang 5 menit atau 10 menit. Jadi ya udah, beliau pesannya begitu gitu kan, jadi aku ngikut aja. Jadi jangan langsung ke kamar mandi, jadi kayak baring-baring dulu gitu. Terus berhubungan intim itu malah jangan sering-sering. Jadi berhubungan intim itu harus pada waktu masa subur. Nah pada waktu itu tuh aku tanya gitu kan sama dokter Eriana, sedangkan aku aja tuh haid aja nggak teratur, aku tuh sulit banget menentukan masa subur gitu. Nah
beliau itu mengatakan salah satu tanda masa subur itu adalah kayak ada di celana dalam tuh kayak ada lendir-lendir bening gitu. Nah ya udah aku ikut aja kan. Jadi pada waktu kayak gitu tuh aku semaksimal mungkin gitu dibanding sama sebelum haid itu kan biasanya ada tanda-tanda tuh kayak nyeri kayak apa, itu aku udah kayak mengurangi apa intensitas berhubungan gitu kan. Terus yang selanjutnya, jauhi makanan instan. Jadi aku itu penggemar mie instan banget, mau itu kuah mau itu goreng, suka banget yang namanya mie. Mulai saat itu aku bener-bener direm teman-teman. Jadi udah mulai stop nih, yang biasanya 1 minggu 2 kali itu aku udah jadi kayak 1 bulan sekali gitu, karena aku saking pengen menjaga kesehatan aku dan juga rahim aku. Oke, terus akhirnya kayak mie instan, kayak makan makanan instan yang lain gitu, kayak junk food gitu juga aku bener-bener mengurangi gitu. Makanan-makanan itu bener aku kontrol sedemikian rupa sebisa aku gitu kan, supaya ya nggak mungkin nggak banyak virus atau apa ya, nggak bagus kan ya kalau misalnya makanan terlalu instan gitu ya. Terus kemudian beliau bilang hindari vitsin, MSG. Sebenarnya bukan hindari kali ya, kayak dikurangi gitu. Kalau misalkan kalian masak biasanya nggak bisa nih kalau nggak pakai MSG, atau nggak bisa nih kalau nggak pakai vitsin, mulai saat ini juga teman-teman harus kayak mengurangi ya, walaupun cuma dikit, pakai dikit aja gitu. Udah terasa kok. Waktu itu aku juga kayak menyesuaikan lagi, karena kan aku suka penyedap ya, jadi aku yang biasanya pakai setengah itu tuh aku jadi kayak sedikit-sedikit gitu. Dan semoga video aku ini membawa manfaat buat teman-teman yang bermasalah kayak aku gitu kan. Haidnya nggak kayak yang lain gitu datang tiap bulan. Kalau aku itu bener-bener hampir 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Siklusnya itu sangat-sangat tidak teratur. Buat teman-teman, semoga yang masih menunggu diberikan segera Allah berikan, dan juga Allah kasih rezeki yang kita tunggu-tunggu itu. Yang masih ikhtiar itu ya semangat, pokoknya kita bisanya cuman ikhtiar dan juga berdoa, semoga diijabah semua harapan-harapan kita. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalau ada kritik dan juga saran, kalau ada masukan atau apa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga komen untuk dukung aku dan juga support aku supaya aku semangat bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.